tersebut seperti itu. Sugeng rawuh, Pak Dar. Oh, cilik-cilik tadi. Ngapunten lah. Saya itu malah nggak memperhatikan jadwal. Ini karena tadi kita sepakati dengan Bapak Ibu peserta untuk melaksanakan paling lambat jam 9 kurang 15 menit sehingga tadi sudah kita mulai, Pak. 16 menit yang lalu. Langsung saja. Oke. Oh, nggih. Ini langsung kami sampaikan tentang profil pelajar Pancasila, Pak. Dan pangapunten ini janjane Pak Dar nih. Enggak apa-apa, langsung saja. Langsung jenengan. Saya malah tidak hari ini nggih. Nggih, siap. Ya, okay. Tulisannya kurang besar nggih. Saniki kepripun? Ya. Nah, ngono kuwi lho. Walah, jan Dek Sri ki ya ora mau. Lah nganggo kacamata teprak ketok, Jek. Iya. Nggih. Niki nggih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, profil pelajar Pancasila tadi dibangun pada semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, tadi yang budaya sekolah seperti ini, nanti Pak Wasito dan teman-teman di kesesaan, mohon kalau membuat kegiatan, itu juga dicantumkan di dalam proposalnya atau apalah namanya, itu dari 6 dimensi itu apa kira-kira yang bisa dibangun dari kegiatan tersebut, dari 6 dimensi itu. Dalam guru mata pelajaran, di guru mata pelajaran itu juga sebaiknya juga dicantumkan di dalam MA-nya atau modul ajarnya apa dimensi apa yang bisa dibangun dengan materi tersebut atau dengan pendekatan pembelajaran atau strategi atau model pembelajaran yang dipilih. Misalnya model pembelajarannya adalah tentang discovery learning misalnya. Oh, berarti di situ ada dimensi berpikir kritis atau kreatif dan seterusnya. PKK misalnya, di situ banyak membangun tentang kreativitas, tentang mandiri, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, kemudian ekstra juga seperti tadi, di dalam kegiatannya, mohon bisa dicantumkan misalnya untuk ekstra A itu, dengan cara-cara seperti itu, dimensi apa yang bisa dikembangkan pada peserta ekstrakurikuler tersebut. Nah, ini posisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di struktur itu di kelas 10, 11, 12 ada Bapak Ibu. Jadi di sini di kelas 10 itu ada 8 JPL, 8 jam per minggu. Kelas 11-nya ada 4 jam per minggu. Kelas 3-nya, kelas 12 ada 4 jam per minggu. Dengan asumsi di sini PKL-nya ada di semester 6. Nah, sekarang yang kelas 10 ini 8 jam ini belum kita aplikasikan. Karena penerapan yang ini, penguatan P3 dan budaya kerja ini bisa dilakukan secara blok, baik blok harian, mingguan maupun bulanan. Nah, rencana kami Bapak Ibu nanti akan kita lakukan yang kelas 10 ini dengan menggunakan blok. Kalau di kalender pendidikan itu ada 2 minggu kalau tidak salah, itu sebagai waktu untuk uji kompetensi keahlian. Nah, karena kelas 10 nanti kan belum bisa uji kompetensi karena belum memenuhi klaster SKKNI, sehingga itu bisa kita gunakan untuk blok proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Begitu. Untuk kelas 11 ya kita rencanakan untuk tahun yang akan datang saja. Sekarang kita fokus di kelas 10 kemauan. Begitu. Kemudian definisinya Bapak Ibu. Jadi proyek penguatan ini maksudnya adalah untuk penanaman dimensi-dimensi yang 6 dimensi tadi nggih dalam melalui proyek. Nanti anak-anak banyak mengeksplor dirinya sendiri begitu, bisa berefleksi, bisa menganalisis situasi, bisa menetapkan harus bagaimana jika ada problem seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian ruang lingkupnya nanti ada kami sebutkan di belakang nanti nggih.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja berupa proyek atau kegiatan untuk semua tema yang ada di SMK. Nanti temanya akan kami sampaikan. Nah, profil penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa lintas ilmu, sehingga di dalam Kepmen 165 atau 156 ya, saya lupa, itu bisa diampu oleh semua guru, siapa saja boleh. Sehingga dikatakan dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Direktorat kemarin bahwa seharusnya dengan kurikulum paradigma baru ini tidak akan guru itu kekurangan jam, karena secara jumlah jam itu sama dengan tahun sebelumnya. Dan profil ini, penguatan profil ini bisa dilakukan atau diampu oleh semua guru. Kita tinggal menunggu sistem Dapodiknya. Kemudian proyek ini diharapkan memberi kesempatan peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, belajar yang fleksibel, dan seterusnya. Baik, sekarang prinsipnya, nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail. Prinsipnya dalam pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja ini adalah harus berpusat pada peserta didik. Jadi apa yang dilakukan peserta didik ini dianggap tidak ada yang salah. Kalau peserta didik melihat atau mengekspresikan apa yang dia rasakan hanya, kalau dalam tanda petik hanya seperti itu, ya pendampingnya tidak bisa menyalahkan. Berarti memang anak didik kita ya seperti itu yang diungkapkan gitu. Kemudian holistik ini setiap tema proyek yang dijalankan dengan pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan itu secara terpadu. Tidak ada dilihat dari sisi bahasanya misalnya, itu tidak hanya dilihat dari satu sisi tapi semua sisi. Sehingga secara umum ini bisa dilakukan oleh semua guru. Tidak ada kekhususan diampu oleh guru siapa, pendampingnya. Dan kontekstual. Kontekstual ini ya sesuai dengan kekinian. Bisa jadi sebuah SMK ini pada tahun ini menetapkan A, tahun berikutnya menetapkan B, itu boleh. Kemudian eksploratif, ini bahan pembelajaran ini harus memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk memberi ruang mengeksplorasi di dalam dirinya maupun di luar dirinya dengan seluas-luasnya. Temanya Bapak Ibu yang ditetapkan oleh pemerintah ini ada 9. Ini tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ada 9. 1 sampai 9. Nah, yang nomor 8 dan 9 ini adalah khasnya SMK, sehingga ini tema ini harus diambil setiap tingkat. Kelas 10 harus memuat kepekerjaan dan budaya kerja, demikian juga kelas 11 dan kelas 12. Jadi ini tema wajib, kemudian tema 1 sampai 7 ini tema pilihan. Nah, untuk kelas 1 nanti kita memilih di antara tema 1 sampai tema 7 ini yang mau dikembangkan yang mana begitu. Yang tema 8 dan 9 adalah tema wajib. Nah, kemudian ini cara pemilihannya, tadi sudah kami sampaikan, tiap tahun memilih 3 tema, 1 tema pilihan dan 2 tema wajib. Nah, untuk tema pilihan yang di kita nanti yang mana ya, itu belum ditetapkan, karena ini dilakukan beberapa bulan yang akan datang. Nanti kita akan diskusi lebih intensif untuk penentuan ini. Untuk apa namanya? Untuk menetapkan tema itu nanti akan kita lakukan secara khusus. Mungkin perlu ada diskusi khusus antar pendamping begitu. Nah, pemerintah nanti sebenarnya juga akan menerbitkan contoh proyeknya ya Bapak Ibu. Sekolah tetap diberi kemerdekaan untuk mengembangkan proyek sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada saat itu misalnya
Ngetrennya baru tentang apa di sini itu misalnya bagaimana mengembangkan industri pariwisata lokal misalnya. Nah, itu boleh diambil tema seperti itu. Ini alur pemilihannya. Kegiatannya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita pilih 3 dimensi, 3 tema, ini kemudian dikembangkan menjadi sub-sub elemen atau subtema. Diawali dari asesmen diagnostik. Ya, seperti biasanya di dalam pembelajaran juga sebaiknya dilakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Walaupun dalam aplikasinya itu memang tidak mudah Bapak Ibu untuk dalam pembelajaran untuk bisa teaching at the right level itu juga dengan kelas kita yang banyak, kita mengampu berapa misalnya 15 kelas gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah, tapi tantangan buat kita untuk bisa melaksanakan itu sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Ini penentuan temanya Bapak Ibu. Kalau nanti mau disepakati hari ini penentuan temanya, nanti kita beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan di antara 7 tema tersebut, yang mana yang paling relevan akan kita kembangkan di tahun yang pertama ini. Jadi, satu tema nanti berlaku untuk semua kelas. Sekolah yang menentukan tema atau isu proyek penguatan ini, sekolah itu juga nanti Bapak Ibu semua begitu. Pengembangannya tadi sudah kami sampaikan ya, berpusat pada siswa, holistik, kontekstual, eksploratif. Kemudian nanti kalau sudah kita tetapkan 3 tema Bapak Ibu, kemudian kita akan mencoba membuat sub-sub tema, kemudian kita bagi waktunya. Tadi kan ada 288 JPL yang akan kita lakukan kira-kira kalau 1 hari itu 10 jam, kira-kira nggih berapa nggih? 28 hari nggih. Kalau misalnya yang kami siapkan sebenarnya baru 2 minggu nggih. Nanti 2 minggu itu bisa dianggap anak-anak kan mengerjakan yang di rumah itu juga bisa dihitung sebagai jam. Nah, yang pertama adalah merancang alokasi waktu. Merancang alokasi waktu dari tiap-tiap tiap-tiap tema dan subtema tadi. Kemudian menentukan tim fasilitasi proyek. Jadi nanti ada guru-guru yang bertugas sebagai fasilitator proyek. Rencananya Bapak Ibu, karena ini nanti kebekerjaan itu harus selalu menjadi tema wajib, maka nanti kami melibatkan, rencana kami adalah sekretaris jurusan, karena bapak-bapak yang ketua jurusan kayaknya sudah lebih banyak jobnya begitu, sehingga atau nanti monggo kebijakannya seperti apa. Rencana kami yang akan terlibat di dalam tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja adalah selain tim kurikulum, adalah sekretaris jurusan, kemudian guru BK, karena di situ nanti ada karir, kemudian juga guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang kami proyeksikan nanti adalah guru IPAS, kemudian guru sejarah, guru bahasa Inggris, guru seni budaya. Setelah ada tim seperti itu, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah dari tema-tema itu, kira-kira yang bisa dilakukan sejauh mana, sedalam apa begitu. Kemudian pemilihan tema umum, tadi 2 wajib dan 1 pilihan. Kemudian penentuan topik atau subtema-subtema, ini di breakdown dari tema utama. Kemudian melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, rencananya Bapak Ibu, kalau misalnya bulan-bulan besok yang kami blok bulan apa ya, saya lupa di kalender itu kondisinya sudah lebih baik sehingga kita
bisa melakukan tatap muka terbatas, luring terbatas, maka langkah awalnya nanti adalah anak-anak kita kumpulkan sesuai dengan kompetensi keahlian atau program keahlian masing-masing. Kemudian di situ kita sampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu apa, seperti apa, tujuannya apa, filosofinya apa, dan seterusnya. Dan nanti akan disampaikan, oh kalau jurusan teknik elektronika itu ini. Besoknya itu bisa jadi ini. Yang akan kalian kuasai adalah ini. Kalau perlu dari pihak jurusan, ini nanti menyiapkan link-link video atau dari YouTube bisa juga, itu yang terkait dengan dunia teknik elektronika. Atau kalau di konsentrasinya elektronika industri ya, dunia yang terkait dengan teknik elektronika industri, supaya anak-anak terbangun passion dia, kecintaan dia terhadap elektronika industri di awal ini di kelas 1. Sehingga nanti di kelas 2 sudah banyak praktek tentang kejuruan itu, anak-anak sudah hatinya itu sudah bermain begitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu baik secara fisiknya, hatinya, pikirannya, jiwanya bisa totalitas. Diharapkan seperti itu. Kemudian setelah anak-anak dikumpulkan, diberi pemahaman seperti itu, kemudian kita sampai kepada teknis-teknisnya. Harapannya seperti itu, semoga sudah bisa dilakukan secara luring terbatas. Kalau tidak, nanti kita menyesuaikan situasinya seperti apa yang sudah diizinkan. Kemudian, ini dari merencanakan asesmen formatif, eksplorasi dan pengembangan, kegiatan proyek dan seterusnya ini langsung terkait dengan administratif dan aplikatifnya seperti apa. Nanti ini disampaikan secara teknis agar anak tidak kesulitan dalam melakukan proyek ini. Nah, kalau sudah melakukan kegiatan proyek, tentu saja ada asesmennya. Asesmennya ini yang melakukan juga Bapak Ibu, tim fasilitasi, guru-guru yang kami sebutkan tim tadi. Kemudian asesmennya diolah, kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Itu siklus yang akan kita lakukan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini hanya teori nih Bapak Ibu, peran asesmen diagnostik, formatif, sumatif dalam proyek. Kalau diagnostik itu berarti sebelumnya untuk memetakan potensi, kelemahan, kekuatan, dan seterusnya. Kalau formatif ini sedang berlangsung, gunanya salah satunya adalah assessment of learning, assessment for learning. Nah, ini bisa untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pengerjaan proyek selanjutnya. Kalau sumatif ini sudah di akhir ya, untuk menentukan salah satunya adalah nanti ada penilaian akhir. Diagnostik, asesmen diagnostik siapa yang melakukan, ini adalah guru. Contohnya nanti ada rubriknya, ada observasi, kuesioner, refleksi, IC, dan seterusnya, ini ada contohnya nanti. Dan manfaatnya, asesmen diagnostik, ini untuk menciptakan garis dasar modal berpijaknya itu seperti apa, di mana anak-anak kekuatan awalnya begitu. Sehingga diharapkan itu tadi bisa learning at the right level. Bapak Ibu tidak usah terlalu bingung dulu, wah ketoknya kok angel yo nek 36 terus learning at the right level seperti apa ya, kita baru belajar Bapak Ibu. Jadi tidak harus 100% sekali berangkat, sekali berjalan itu langsung ideal, itu juga sesuatu yang idealis. Kalau bisa terlaksana alhamdulillah, kalau tidak ya sesuai yang kita mampukan dulu. Ini juga mengetahui performa awal karena diagnostik tadi. Nah, untuk yang formatif ini bisa menjadi umpan balik untuk menjadi mengecek pemahaman awal untuk pemahaman yang selanjutnya dan seterusnya. Ini secara teoritis nanti Bapak Ibu bisa mempelajari secara sendiri.
Namung nek gur dibacakan juga sama saja nanti. Nah, sekarang langsung ke contoh Bapak Ibu. Ini tema yang diambil adalah tadi ada Nyon Sewu di sini tadi ada tema ini. Bangunlah jiwa raganya, ini tema yang keempat. Misalnya SMK kita memilih yang satu pilihan itu adalah tentang bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa raganya itu isinya apa toh? Nah, contohnya ini ada Bapak Ibu. Jadi bangunlah jiwa raganya itu kenali perundungan dunia maya misalnya. Jadi yang raganya itu menjadi jiwa dan raga yang tanpa tekanan, merdeka begitu. Nah, yang adalah baru perundungan. Perundungan dunia maya ini tidak terlalu nyata, tetapi efeknya bisa besar Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh proyeknya seperti ini. Durasinya bisa 2 JPL, atau kita bisa ambil satu hari misalnya 10 JPL misalnya. Itu juga boleh. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya apa di antara 6 dimensi tadi? Oh, ini tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sehingga ini profil yang ingin dibangun, ini kemudian di sini yang tema atau materi yang akan digunakan untuk membangun. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama dengan mengidentifikasi perundungan dunia maya. Ini misalnya, contoh ya. Kemudian persiapan gurunya menyiapkan lembar kerja cat gitu. KBL itu apa ya? Ada contohnya mungkin nanti ya. Kemudian guru menyiapkan buklet staf perundungan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud pada tahun 2019 misalnya. Jadi guru memberikan materi tentang staf perundungan. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu yang disebut proyek penguatan dalam hal ini adalah tentang perundungan itu siswa ini guru menuliskan di bawah tulis tentang perundungan dunia maya misalnya. Kemudian mengeksplor dulu, bertanya kepada murid, apa yang kamu ketahui tentang perundungan dunia maya misalnya. Kemudian murid mengisi atau membuat apa ya catatan esai gitu tentang yang disampaikan oleh guru. Merefleksi dirinya tentang perundungan ki apa to ngertine gitu. Kemudian murid ini membaca artikel tentang perundungan. Baru kemudian murid itu mendiskusikan tentang perundungan itu apa, mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian bagaimana menghindari, bagaimana agar itu tidak terjadi, dan seterusnya. Itu salah satu contoh yang disebut proyek penguatan itu seperti itu. Jadi hanya biasa nih Bapak Ibu, mungkin di PPKN gitu sudah sering dilakukan hal-hal seperti ini. Ini yang pertama tadi contohnya tentang tema bangunlah jiwa raganya. Nah, ini yang tema wajib, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya adalah proyek kebekerjaan. Ini tadi tema nomor 8 nih. Tema nomor 8, kebekerjaan, dan nanti ada satu contoh yaitu tentang budaya kerja. Baik, ini yang contoh tema 8 Bapak Ibu tentang kebekerjaan. Subtema yang diambil di sini adalah membangun mimpi, vision, passion peserta didik SMK. Tentu saja ini nanti sesuai dengan program keahlian masing-masing ya. Jadi seperti tadi yang sudah kami sampaikan di depan, nanti anak-anak itu sebelum masuk, mumpung ini masih minyik-minyik begitu di kelas 10, anak-anak membangun passion, mimpinya seperti apa, visionnya seperti apa, passion dia di jurusan yang dia ambil itu seperti apa. Nah, ini diharapkan anak-anak yang masuk ke SMK 2 ini pilihan bukan pilihan pertama, ini bisa dibangun lewat sini Bapak Ibu. Walah aku mbiyen kira milih jurusan arsitek. Lah ternyata mbasan ngerti arsitek kok koyongane apik banget. Oh, saya mulai suka, saya mulai bisa srek, saya mulai punya minat, saya mulai punya mimpi di dalam jurusan arsitek ini, misalnya begitu. Kemudian
selalu dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ini nanti yang akan dibangun apa? Oh, ternyata mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan seterusnya. Ini jamnya bisa besar Bapak Ibu, karena nanti bisa eksplor ke berbagai sumber, itu macam-macam. Nah, pelaksanaannya adalah tujuannya mampu membangun mimpi, vision, dan passion tentang masa depan kebekerjaan melalui gambar sungai kehidupan. Walah, ini salah satu cara saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita belum memahami tentang ini, ya nanti bisa pakai cara yang lain. Bisa menggunakan atau menggunakan apa namanya cara-cara yang lain. Nah, ini diharapkan guru mempersiapkan diri berbagai pengetahuan tentang kemampuan membekali diri, khususnya bekal untuk masa depan peserta didik. Di sini juga bisa, dari jurusan ini bisa menginventarisir, mengidentifikasi link-link YouTube atau video sendiri, buatan sendiri mungkin, atau semacam website atau artikel yang terkait dengan jurusan tersebut. Ini bisa diinventarisir, oh alamat linknya ini. Nah, itu nanti bisa dijadikan referensi anak untuk mengenali jurusannya masing-masing, sehingga bisa timbul passion, bisa timbul vision, bisa timbul mimpi, membangun mimpi dia. Seperti itu. Ini mesti yang lebih perso adalah Bapak Ibu yang ada di jurusan. Kalau kami rencanakan tadi adalah Bapak Ibu yang sebagai sekretaris jurusan. Pelaksanaannya ini hanya salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah anak-anak mengamati tersebut, maka anak-anak bisa mendeskripsikan mimpi dia itu seperti apa. Oh, saya besok akan menjadi seorang yang punya perusahaan tentang video shooting misalnya, untuk yang multimedia, misalnya seperti itu. Dia harus bisa mendeskripsikan mimpinya besok seperti apa, vision, passion yang akan diharapkan, kesuksesan yang diharapkan. Kemudian peserta didik mampu membuat langkah-langkah untuk mewujudkan mimpi, vision, dan passion kesuksesannya tersebut. Nah, ini peran dari jurusan sangat penting di sini Bapak Ibu, juga dari guru BK sebagai pendamping kesiswaan atau psikologis siswanya, begitu, selalu bisa dikonsultaseni tentang bagaimana membangun ini. Kalau dia tidak memahami tentang dunianya, maka agak sulit untuk membangun mimpi dia, vision dia, passion dia. Dan setelah itu peserta didik memetakan proses yang sudah dilalui dalam hidupnya melalui gambar sungai kehidupan. Nanti Pak Agil browsing river of life ya. Nanti seperti apa gambarannya. Ini hanya salah satu contoh. Bapak Ibu mungkin bisa pakai cara yang lain. Kalau dalam model belajar yang apa namanya itu bisa dengan gambar apapun Bapak Ibu. Peserta didik dapat mengidentifikasi profesi dunia kerja yang bisa menjadi pekerjaan setelah lulus SMK sesuai bidang keahlian. Nah, ini tadi bisa dipelajari dari link-link artikel YouTube atau website yang terkait dengan jurusan tersebut tadi, yang sudah diidentifikasi, diinventaris oleh sekretaris jurusan. Karena belum tentu anak-anak itu mudah untuk mencari itu, karena baru kelas 10 dan nanti kalau daring juga belum tentu bisa menemukan itu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga dipersilahkan mencari sendiri sesuai dengan keinginan dia. Dengan dikasih clue-cluenya misalnya. Oh, multimedia, bidang pekerjaan multimedia misalnya. Selain yang diberikan oleh jurusan, dia bisa mencari sendiri. Mungkin lebih puas seperti itu. Kemudian peserta didik diajak mengenali diri dan potensi yang dimiliki seutuhnya melalui river of life tadi. Kemudian peserta didik diharapkan bisa merencanakan karir setelah lulus nanti mau jadi apa, mau bekerja di perusahaan, ingin menjadi direktur, ingin menjadi supervisor, ingin menjadi seorang wirausahawan, dan seterusnya. Ini di awal tahun Bapak Ibu di kelas 10, jadi
diharapkan masuk ke kelas 2 atau 11 itu anak-anak sudah, aku sesok itu mau menuju ke sana begitu. Kemudian diharapkan dapat menyusun rencana tindak lanjutnya. Nah, kalau itu sudah dibangun di awal, diharapkan kelas 2 dan kelas 3 itu sudah lebih enjoy. Misalnya tidak harus doyak-oyak ada job gitu, job yang terutama yang produktif, ini tidak harus doyak-oyak. Karena dia sudah merasa, oh saya harus mengejar mimpi saya. Diharapkan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ini rubrik penilaiannya, ini hanya salah satu contoh, nanti bisa dikembangkan sendiri Bapak Ibu. Ini refleksinya. Dari yang dihasilkan tadi, dari proyek yang dihasilkan, anak-anak disuruh merefleksikan dirinya sendiri. Menurut Anda, apakah sudah tergambar pada bidang apa dan bagaimana pekerjaan Anda, dan seterusnya. Ini refleksi guru pendampingnya. Dari proyek anak tersebut, menurut Anda apakah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan aktivitas telah sesuai? Ini tanggapan Anda atau tanggapan Bapak Ibu sebagai pendamping bisa dituliskan di sini. Mengomentari apa yang dibuat atau diprojekkan, dihasilkan dari proyek anaknya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mesti terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi yang diharapkan adalah berpikir kritis, kreatif, dan seterusnya, apakah kira-kira dari alur itu sudah mampu menumbuh kembangkan profil atau dimensi dari profil pelajar Pancasila itu bisa dicapai oleh anak begitu. Nah, ini contoh untuk proyek budaya kerja yang elemen atau materi ke-9 ya. Yang wajib nomor 9. Ini budaya kerja. Nah, budaya kerja ini adalah membangun, anak-anak diminta untuk melihat budaya kerja yang baik di perusahaan itu seperti apa. Kemudian diharapkan dia, oh ternyata yang baik itu seperti itu, yang benar seperti itu. Berarti saya mulai sekarang, saya untuk meraih mimpi saya harus mulai membangun diri saya untuk membangun kompetensi budaya kerja itu seperti yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau kegiatannya di sini sebenarnya bisa benchmarking ya Bapak Ibu. Misalnya di perusahaan yang sudah menerapkan 5R itu dengan benar, baik dan benar. Nah, kalau masa pandemi nanti tidak bisa dilakukan dengan benchmarking, kalau besok sudah bisa ada kunjungan, ini sangat baik Bapak Ibu. Di kelas 10 kenapa sudah dilakukan kunjungan ke industri yang baik? Itu harapannya tadi untuk bisa membangun vision, vision dan mimpi dia di dunia kerja gitu. Kalau misalnya luringnya belum bisa dilakukan, Bapak Ibu yang di sekretaris jurusan nanti juga bisa mencarikan atau anak-anak diminta mencari sendiri dengan bantuan guru industri-industri yang secara daring atau secara online bisa kita lihat sudah menerapkan 5R-nya. Saya yakin ada, misalnya ada perusahaan yang sangat baik, sudah menerapkan 5R, bisa kita kunjungi secara virtual. Nah, dari situ anak-anak bisa belajar tentang budaya kerja 5R itu. Nanti harapannya Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah kelas 10 saja sudah memahami tentang 5R yang benar dan baik itu seperti apa di industri, maka dia harus bisa melaksanakan 5R itu di lingkungan sekolah. Tentu saja ini dukungan dari semua pihak, termasuk dari Sarpras dan lain-lain ini tentang pendukung-pendukung terlaksananya 5R tersebut. Jadi kalau kita menerapkan 5R, tentunya lingkungan kita juga berusaha untuk memfasilitasi terlaksananya 5R. Dan ini sudah dimulai Bapak Ibu, misalnya tinggal pelaksanaannya yang belum kita laksanakan dengan sempurna, nggih, perlu proses. Misalnya di jalur itu ada yang merah, kuning, hijau. Kalau merah itu berarti pejalan kaki itu sebenarnya tidak boleh jalan di jalur merah Bapak Ibu. Itu adalah membangun budaya kerja.
Kalau di sekolah kemungkinan belum terlalu berbahaya. Kalau di industri kalau sudah jalur merah itu biasanya sudah jalur yang berbahaya, sangat terkait dengan keselamatan manusia Bapak Ibu. Misalnya sudah jalur listrik misalnya. Di merah itu nggak boleh karena ada mungkin resiko kebocoran listrik atau resiko ada gas yang jangkauannya sampai di situ dan seterusnya. Persiapannya tadi bisa jadi kalau yang saya gambarkan tadi adalah anak-anak itu melihat secara berkunjung secara virtual, kalau misalnya tidak bisa secara luring gitu, virtual, industri yang sudah menerapkan 5R dengan baik dan benar. Kemudian dia mengamati dan seterusnya. Nah, tugas peserta didik nanti adalah ini melakukan observasi implementasi 5R menggunakan instrumen yang sudah disiapkan. Mungkin ada pertanyaan pengarahnya, ada dibuat tabel-tabel dan seterusnya. Kemudian menganalisis tingkat terimplementasinya nilai-nilai 5R yang di dunia kerja. Ini hanya contoh, nanti bisa disesuaikan kita kalau kita tidak bisa langsung melihat 5R di dunia kerja, ya nanti yang bisa kita tugaskan kepada siswa itu apa. Menerapkan 5R sebagai hasil benchmarking nilai-nilai 5R di lingkungan sekolah. Kalau perlu, anak-anak nanti setelah melakukan observasi atau benchmarking ke industri yang sudah menerapkan 5R, kemudian anak-anak itu bisa melihat di sekolah, di jurusan masing-masing. Yang jurusan otomotif misalnya. Oh, otomotif di Carvik itu 5R-nya seperti ini. Kemudian dia diminta melihat ke bengkelnya. Bagaimana menurut kamu kalau 5R di bengkel ini seperti apa? 5R di bengkel kelistrikan seperti apa? Kalau dia sudah mampu melakukan analisis dan evaluasi, oh ini sudah baik, oh ini kurang begini Pak, harusnya gini-gini dan seterusnya, itu kan sudah merupakan kompetensi yang luar biasa. Kemudian diharapkan anak juga bisa melakukan rencana tindak lanjut penerapan 5R di lingkungan sekolah versi anak masing-masing. Ini kalau ada 540 anak bisa melakukan seperti ini, kan ini investasi yang luar biasa Bapak Ibu. Gitu, walaupun juga mungkin hasilnya tidak sesempurna yang kita prediksikan ya, karena masih kelas 10. Begitu Bapak Ibu, kalau rubrik penilaiannya ini bisa di pause ya Mbak ya. Itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, nanti yang akan kita terapkan ini mungkin hari ini bisa Bapak Ibu memberi masukan, walaupun nanti secara detail akan kita khusus kita diskusikan kepada tim tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nanti lebih kita detailkan di situ. Nah, yang di sini nanti wajib yang kelas 10 Bapak Ibu, tinggal yang kita memilihnya dari tema 1 sampai tema 7 kira-kira yang akan dilakukan di kelas 10. Itu yang mana? Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang kami sebutkan tadi ya, yang insya Allah akan menjadi tim antara lain. Semoga saya tidak ada yang kelewatan ya, ada sekretaris jurusan atau nanti mohon jurusan, pokoknya harus ada jurusan. Sekretaris atau ketua jurusan, monggo kami persilahkan. Kemudian nanti juga guru BK sebagai pendamping psikologisnya. Kemudian guru mata pelajaran. Nah, untuk yang kelas 10 ini sekaligus kami ingin menyelesaikan teman-teman yang jamnya kurang dari 24. Itu ada rencana kami nggih. Itu ada C1 itu Bu Rina. Kemudian nanti juga dibantu Bu Puput walaupun sudah 24 jam. Kemudian Pak Agus Rianto ini saya masih bertanya-tanya, ini mau ditambah atau enggak ya, 15 kelas nih masalahnya kita membutuhkannya.
Kemudian G2 itu Pak Arif, G3 itu Pak Ferry, G5 itu Bu Yuwana, G6 itu Bu Nastiani, S1 itu Bu Dwi Mulyati, S2 Bu Nini, Y2 itu Pak Arif Hakim, Y3 Pak Jeffrey. Itu yang akan menjadi pendamping. Sekaligus nanti diharapkan akan menyelesaikan jam JPL-nya menjadi 24. Sementara ini Bapak Ibu, SK mengajar sebenarnya sudah pembagian tugasnya sudah selesai, karena sudah digunakan pemberkasan untuk teman-teman yang Mas Yondi dan kawan-kawan itu. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa SK pembagian tugas, ini kita masih menggunakan struktur kurikulum 2013. Karena di Dapodik juga belum support untuk paradigma baru. Nah, nanti kalau misalnya di Dapodik sudah mengharuskan kita menerapkan paradigma baru, maka nanti pembagian tugasnya akan kita sesuaikan dengan yang saya sampaikan tadi. Insya Allah tidak ada yang kurang dari 24. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum ke Bapak Ibu semua, waktu kami serahkan dulu kepada Pak Dar, monggo untuk bisa paring pengandikan. Baik, terima kasih Bu Bekti hari ini yang sudah memaparkan materi terkait dengan proyek E3 dan budaya kerja ya. Saya kira ini memang hal baru ya, hal baru bagi kita semuanya. Tapi sebenarnya kalau kita cermati beberapa poin itu sudah ada di sekolah kita dan sudah kita lakukan. Hanya ada perbedaan nama, kemudian perbedaan titik tekan, titik poinnya, kemudian yang lebih beda lagi tentu ini sekarang ini masuk di dalam intrakurikuler atau masuk di dalam jam pelajaran. Sedangkan kalau di kurikulum sebelumnya ini lebih banyak kepada penguatan karakter, kemudian budaya kerja jelas ya, budaya kerja, soft skill gitu ya. Yang itu memang hanya dititip-titipkan begitu ya. Tapi kalau ini memang kemudian menjadi mata pelajaran ya, bukan mata pelajaran ya, tapi mirip-mirip dengan mata pelajaran kan bentuknya project begitu. Ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di struktur itu, ini juga menjadi goal-nya. Jadi goal tujuan output dari sekolah. Jadi output dari SMK itu salah satunya mereka mempunyai profil pelajar Pancasila ini. Begitu. Sehingga selain nanti dilaksanakan gitu ya, dilaksanakan di dalam proses pembelajaran pada saat intrakurikuler, baik itu dalam bentuk proyek maupun yang lainnya, tentu sekolah perlu ya menggaungkan ini gitu ya, menggaungkan profil pelajar Pancasila ini melalui sosialisasi maupun ya bentuk-bentuk bentuk-bentuk sosialisasi yang sifatnya itu alat peraga begitu ya. Ya mungkin dalam bentuk baliho, dalam bentuk tulisan-tulisan, kemudian kita pajang di tempat-tempat strategis begitu ya. Sehingga Bapak Ibu guru dan juga anak-anak ketika masuk di lingkungan sekolah itu kemudian terngiang di dalam pikirannya, kemudian masuk di dalam jiwanya terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Ya. Nanti coba kita, saya sangat seberapa tadi ada tim yang nanti akan lebih memperdalam lagi terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini. Saya kira di sekolah di awal kemarin kita sudah memasukkan
ada satu perangkat ya, subperangkat yang namanya pusat karir siswa gitu ya, pusat karir siswa. Kalau tidak salah kemarin Pak Karsono ya yang kita mohonkan untuk menjadi komandannya di pusat karir siswa ini. Ini saya kira nanti bisa masuk di dalam tim ini, terutama tadi terkait dengan masalah kebekerjaan gitu ya, yang itu menjadi salah satu proyek wajib dari SMK. Tentang kepekerjaan, itu saya kira nanti bisa penanggung jawab langsungnya, karena ini merupakan proyek wajib, baik di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, mengarah ke BMB itu, saya kira nanti lebih dalam lagi bisa di proyek-proyeknya, kemudian kegiatan-kegiatannya itu bisa dirumuskan oleh tim di pusat karir siswa. Termasuk sebenarnya di BKK. Di BKK itu saya kira bisa kita tarik lebih ke dalam lagi. Mereka itu tidak hanya bertugas di saat mereka keluar, hanya setelah anak itu lulus begitu, tetapi ya mereka mulai menyiapkan dari sejak anak itu masuk gitu ya. Sejak anak itu ada di sekolah kita sudah kita kita siapkan, kita rekayasa begitu ya, sehingga ketika mereka lulus itu sudah tinggal penempatan begitu. Jadi tidak lagi lulus baru dari awal begitu ya, tapi dari sejak mereka ada di sekolah itu terkait dengan bagaimana latihan, misalnya membuat proposal kerja, kalau misalnya nanti di wirausaha gitu ya, terkait dengan membuat CV yang bagus begitu ya, bagaimana cara bernegosiasi, bagaimana menjawab ketika wawancara, kemudian bagaimana menyiapkan fisik anak begitu ya. Ini saya kira bisa ditarik lebih ke dalam. Jadi kalau tadi kita lihat di contoh-contohnya itu memang masih lebih banyak kepada ya banyak agak masih teori begitu ya. Nah, nanti akan kita perdalam sampai kepada praktek. Termasuk misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita yang sudah selama ini kita lakukan dan cukup bagus untuk membentuk karakter anak. Jadi misalnya kegiatan LDK misalnya. Itu bisa saja nanti kemudian kita buat menjadi sebuah proyek begitu ya. Misalnya tadi berhubungan dengan kalau bangunlah jiwanya, bangunlah jiwa raganya. Nah, itu bisa saja itu menjadi sebuah proyek di sekolah kita. Nah, proyek itu lebih kita perjelas lagi, kita detailkan lagi, seperti bagian-bagian yang tadi sudah dicontohkan begitu. Jadi memang kemudian ini lebih jelas gitu ya, goalnya itu mau kemana, tujuannya itu akan seperti apa, gitu. Kemudian syukur-syukur bayangan saya kemudian karena ini bentuk pelajaran ya, bentuk pelajaran bisa mencontoh di pramuka itu ya. Kalau kita contoh di pramuka itu ada SKU gitu ya. Ada SKU, syarat kecakapan umum. Nah, itu bisa saja kemudian misalnya dibuat gitu, kemudian itu untuk membuktikan bahwa anak-anak itu telah mencapai profil dari pelajar Pancasila tadi, profil mana gitu ya. Dari proyek ini dia sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila nomor 1 misalnya. Dengan proyek ini dia telah melaksanakan profil pelajar Pancasila nomor 3 tentang kemandirian misalnya. Dengan proyek ini dia telah melaksanakan profil pelajar Pancasila tentang berpikir kritis misalnya seperti itu. Jadi lebih terdokumentasi dengan baik. Kemudian saya kira itu ya beberapa yang tadi sempat kami catat terkait dengan pengembangan profil pelajar Pancasila tadi. Dan sekali lagi saya mendukung tim khusus yang tadi bertugas untuk membuat proyek-proyek
yang ada itu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu guru itu ditugasi, itu tinggal mengambil proyek mana yang cocok begitu ya. Dan ini saya kira tugas dari Bapak Ibu guru yang mengampu proyek P3 dan budaya kerja ini tidak mudah. Kalau kita lihat tidak mudah gitu ya. Kalau guru umum, pelajaran umum mungkin tinggal istilahnya kita tidak persiapan saja bisa jalan gitu ya. Tapi untuk menjadi guru di proyek P3 dan budaya kerja ini memang harus melakukan persiapan dulu tentu ini, karena ini bentuknya proyek begitu ya. Dan saya kira tidak mudah, sehingga Bapak Ibu yang nanti diamanai, ditugasi untuk mengajar atau mengampu kegiatan P3 ini, itu harus betul-betul ya punya, tentu dari sisi waktu harus lebih banyak gitu ya, karena harus mulai persiapan, kemudian melaksanakan, dan nanti sampai kepada evaluasi. Tetapi kalau nanti proyek-proyek ini sudah ada bandelnya, modulnya ya, modul proyek di sekolah kita tentu ya, karena ini harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita, saya kira akan lebih mudah, tinggal mencomot, mengambil mana yang akan dilaksanakan di pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan budaya kerja, saya kira memang budaya kerja itu selain kita melihat bagaimana industri menerapkan budaya kerja, kita harus mulai action begitu ya, mulai action di sekolah kita agar sekolah kita itu juga penerapan budaya kerja itu betul-betul bisa kita terapkan di masing-masing program keahlian. Jadi tentu memang betul tadi dibutuhkan ya persiapan sarana prasarana, kemudian dibutuhkan semacam SOP-nya gitu ya, prosedurnya begitu. Kemudian setelah itu nanti kita sosialisasikan dan bersama-sama kita laksanakan. Bahkan kalau kita lihat di beberapa sekolah yang sempat kami kunjungi itu, penerapan budaya kerja itu diawali dengan ya ada semacam satgasnya gitu ya. Ada semacam satgasnya, misalnya untuk supaya anak itu bisa lewat jalur hijau, itu ya tidak serta-merta langsung anak-anak disuruh terus mereka bisa lewat gitu ya. Tetap ada satgas, ada yang berdiri di situ, kemudian mengarahkan, misalnya setelah selesai upacara, saya lihat kalau tidak salah di Kudus waktu itu. Jadi setelah selesai upacara itu anak-anak walaupun banyak 1.000 lebih, itu mereka tidak kemudian biur seperti tawon gitu, bubar masuk sendiri-sendiri, tapi mereka begitu selesai ya tetap semua lewat jalur hijau. Dan awalnya seperti itu, awalnya mereka ada satgasnya, termasuk anak datang gitu, itu juga ada satgas yang mereka mengarahkan harus lewat di jalur sini, lewat jalur di sini, begitu. Nah, termasuk tentu nanti di program keahlian bagaimana supaya bengkel tetap resik, bagaimana bengkel tetap terus rapi gitu ya. Satu tentu ada SOP-nya, yang kedua tentu memang harus ada tadi satgas yang kemudian setiap saat mengingatkan. Nah, setelah nanti mereka itu terbiasa, saya yakin itu akan menjadi sebuah budaya bagi anak-anak dan juga bagi Bapak dan Ibu guru. Saya kira demikian tambahnya, monggo untuk selanjutnya terkait dengan tadi memilih begitu ya, memilih dari proyek-proyek yang ada tadi, memang seperti yang tadi disampaikan Bu Bekti. Jadi untuk SMK itu yang wajib ada 2, yang pertama adalah kepekerjaan, kemudian yang kedua adalah budaya kerja. Budaya kerja itu harus ada di setiap tahunnya, di setiap tingkatnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pilihan. Nah, pilihan tentu kalau bisa ya diselaraskan gitu ya. Kalau kelas 10 itu mungkin terkait dengan tadi visi misi, kemudian minat, bakat gitu. Kemudian membentuk kedisiplinan. Nah, kemudian yang kelas 11 mulai kepada skill dan seterusnya. Nanti saya kira Bu Bekti tambahan dari kami, waktu kami kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar penguatannya untuk
bagaimana kita nanti bisa menerapkan proyek penguatan P3 dan budaya kerja ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Bapak Ibu, nanti akan kita susun tim. Saya tengok di kalender pendidikan minggunya itu bulan November, Bapak Ibu. Jadi ternyata agak akhir, tapi nanti mungkin bisa kita review lagi, kita bisa merescheduling kira-kira mau bulan apa begitu. Nah, sebelum itu nanti rencana tindak lanjut kita setelah IHT hari ini nanti adalah akan dibentuk tim. Perkembangannya ternyata nanti timnya itu melibatkan semua bakal ya Bapak Ibu di kesiswaan, karena nanti seperti yang kami sampaikan tadi di sini bahwa membangun ini proyek ini bisa, saya share sebentar. Ini Bapak Ibu, karena tadi kami sampaikan bahwa penguatan P3 dan budaya kerja tadi ada di dalam intrakurikuler, kemudian proyek itu sendiri, kemudian juga ekstrakurikuler dan budaya sekolah berbudaya kerja. Ini ternyata melibatkan semua waka. Tadi tentang di waka 4 misalnya harus kita bangun sejak anak-anak masih di sekolah, tidak hanya bertanggung jawab pada anak setelah lulus, kemudian di ekstrakurikuler, ini semua kegiatan nanti memang harus kita cantelkan kepada profil mana yang dibangun. Nah, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dar bahwa anak-anak kita biasakan di dalam setiap kegiatan, terutama yang tidak intrakurikuler, yang ekstrakurikuler, ini nanti anak-anak bisa membuat refleksi. Mungkin di tengah-tengah gitu ya. Misalnya setelah saya, kan di awal diberitahukan, nanti kalian diharapkan dengan mengikuti ekstrakurikuler ini, tujuannya ini, filosofinya ini, diharapkan kalian akan terbangun profil tentang gotong royongnya, tentang kreatifnya, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah proses mungkin sebagai evaluasi formatif, anak-anak disuruh membuat refleksi. Kalau tadi disampaikan Pak Dar, dibuat semacam SKU, ini sangat baik ya. Jadi SKU ini sebenarnya semacam skill pasport anak kalau di dalam kompetensi. Karena ini skill pasport berupa karakter yang dibangun, profil gitu ya. Jadi nanti mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu kira-kira dia itu membangun apa saja toh yang dibangun di dalam dirinya. Ini sangat sepakat, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian di dalam kegiatan ekstra, di tengah-tengah itu anak-anak diminta untuk merefleksikan. Dari tujuan awal kemarin kira-kira menurut kamu itu sudah terbangun belum jiwa kreatifmu dan seterusnya. Benar enggak kalau dengan kegiatan LDDK itu kamu menjadi lebih mandiri, lebih berkebinekaan global dan seterusnya. Itu kita biasakan di setiap kegiatan ada seperti itu. Memaknai dan merefleksikan. Kemudian memang betul kita memerlukan satgas. Kalau kita tidak daring itu sebenarnya kita itu memiliki ada namanya duta literasi sebenarnya. Satu kelas itu ada 2 dan dia itu bisa dimaksimalkan dengan sebagai ini salah satunya dengan sebagai satgas penerapan budaya apapun termasuk budaya profil pelajar Pancasila tadi. Itu nanti bisa diterapkan sebenarnya. Kemudian tentang pusat karir siswa ya nanti melibatkan guru BK yang dikomandoi oleh Pak Karsono sebagai koordinator pusat karir siswa. Kemudian guru-guru yang kami libatkan tadi, jurusan dan wakil kepala sekolah. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan kita agendakan untuk khusus tim P3 dan budaya kerja. Begitu. Untuk nilai-nilainya mungkin nanti kita diskusikan di forum ini kemauan apa di sini Mbak Dar yang kita pilih. Maksudnya nilai tes Bu? Yang 3 yang 9 tadi kan yang 2 wajib 1 pilihan.
Ya, Nah, yang akan kita pilih yang satu itu kita tentukan di sini atau nanti setelah diskusi intensif di dalam tim, Pak? Monggo kalau memang mungkin ada masukan, kalau bayangan saya memang seperti tadi ya, jangan sampai nanti yang kelas 10 itu justru yang pilihan itu terbalik-balik gitu ya. Nggih, misalnya Yang nggih. pilihan itu kalau bisa memang diselaraskan mulai dari membangun visi misi, kemudian lebih ke skill, kelas 11-nya, kelas 12-nya apa gitu. Mungkin Sudah ke dari teman-teman. nggih. Tapi kalau semakin banyak yang memberikan masukan kan lebih mungkin. Nggih. Banyak wawasan. Walaupun mungkin untuk pastinya tidak harus hari ini, tapi mungkin hanya sekedar pertimbangan begitu ya, untuk pertimbangan. Terutama yang tidak masuk dalam tim. Ya begitu Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu, sekarang waktunya bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan pandangan tentang yang pertama adalah tentang ini tadi, mana tadi nih? Ada 9 nih. Kira-kira yang akan kita terapkan di kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa. Ini baru wacana Bapak Ibu, nanti detailnya akan kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi sebagai referensi kemauan menurut pandangan Bapak Ibu, petanya seperti apa. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu mohon untuk bisa memberikan masukan tanggapan tentang proyek penguatan P3 dan budaya kerja ini. Monggo kami persilahkan dari Bapak-Bapak Ibu yang ada di jurusan, atau Bapak Ibu nanti yang akan menjadi pendamping yang seperti tadi sudah kami bacakan sekilas Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan. Atau dari Pak Karsono sebagai Komandan Pusat Karir Siswa bisa memberikan pandangannya, Mau? Saya belum ada ide Bu ini Bu. Saya mengikuti dulu. Oh nggih Pak Karsono. Memang ini hal yang baru Pak. Kula nggih maca dereng baru beberapa kali. Karena di dalam BIMTEK pun belum dibahas secara detail, Pak. Mungkin nanti melalui Pak Dar bisa bisa dimintakan pendampingan secara khusus untuk yang ini dari balai besar mungkin, atau bagaimana supaya lebih detail lagi. Kalau saya kan hanya membaca terus saya sampaikan, Pak. Jadi kalau nggak dites mungkin belum kompeten juga sih menyampaikan sebenarnya. Bapak Ibu yang lain mungkin dari jurusan atau dari Bapak Ibu yang calon pendamping tadi. Pak Tardi, penguatan siswa pada etos kerja K3. Maksudnya kepripun Pak Tardi? Kelas berapa maksudnya? Pak Tardi. Di Pak Tardi. Halo Pak Tardi, suka-suka? Gawe roti Pak ya, Kiat. Speaker mati. Pak Tardi speaker mati, Wasan. Ketua jurusan speaker mati, Masya Allah. Kecemplung nang telur ya. Pak Saryadi mungkin yang dimaksud Pak Tardi, nek Pak Saryadi perso barang kan sudah sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat profil dari 1 sampai 9 itu, kalau gambaran kami sekilas, bahwa yang relevan di jurusan itu yang 89, Bu. Kemudian yang 1 sampai 7 itu mungkin kita include-kan dengan ekstra yang selama ini sudah ada, seperti ada di kesiswaan, mungkin bisa kita cocok-cocoknya di tema 1 sampai 7 itu. Kalau di jurusan mungkin yang dimaksud dengan Pak Tardi itu memang penanaman keselamatan kerja dan penanaman budaya kerja di bengkel itu yang memang basic di kelas 1 memang harus ditanamkan, sehingga nanti di kelas 2, kelas 3 itu kita sudah tidak
harus mengulang lagi bagaimana keselamatan kerja, bagaimana kerja di bengkel yang benar. Jadi kalau kita bangun di kelas 1 mungkin sudah kedepannya sudah lebih kuat basic kejuruannya seperti itu. Mbak Menawi ngaten Bu yang dimaksud Pak Tardi. Oke, kami terima kasih Pak Saryadi menyuarakan Pak Tardi dan Pak Saryadi sendiri. Ya, dimaksud penguatan siswa pada etos kerja K3 itu mulai kelas 10 sudah dibangun bagaimana anak-anak itu melakukan segala hal itu dengan SOP nggih, sesuai SOP ngoten nggih. Intinya di situ untuk yang ini mendukung yang 89 tadi kepekerjaan dan budaya kerja. Kayaknya tadi ada yang raise hand Pak Marsono namanya nggih? Halo Pak Marsono. Sementara ini apa yang disampaikan Bapak Ibu kami tampung semua. Nanti sebagai referensi kami untuk diskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Pak Marsono. Pak Marsono pas sama di raise hand. Halo Pak Marsono. Oh, gur kecetik ya tak ya. Untuk Bapak Ibu yang calon pengampu mungkin kalau yang jurusan belum ada, tadi ada kita proyeksikan nanti Bu Rina, Bu Puput, Pak Agus, Pak Arif, Pak Ferry, Bu Yuwana, Bu Nastiani, Bu Dwi Mulyati, Bu Nini, Pak Arif Hakim, Pak Jeffrey. Ini dari napa nggih? Beliau nanti mendampingi dari sisi penulisannya, laporan dan seterusnya. Nanti secara konten banyak melibatkan Bapak Ibu yang ada di jurusan, juga dari Pak Karsono sebagai apa namanya? Pusat Karir Siswa, juga tim Pak Sugeng sebagai hubungan industrinya. Kalau nanti misalnya memungkinkan harus ada benchmarking ke industri ya, itu nanti ranahnya di Pak Sugeng gitu, kalau situasi sudah memungkinkan. Dari guru umum tadi yang kami sebutkan, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Sambil menunggu teman-teman, barangkali saya punya terbersih begini. Untuk yang kelas 11, kalau yang kepekerjaan dan budaya kerja tadi jelas itu harus ya. Wajib. Merupakan wajib dan itu harus dilakukan di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu semua jurusan terkait kepekerjaan dan budaya kerja itu harus ada proyeknya. Nah, kemudian untuk kelas 11, kalau kelas 10 mungkin saya agak cocok tadi dengan bangunlah jiwanya dan raganya tadi ya, mungkin mulai membangun passion-nya, visinya, kemudian minatnya gitu ya, membangun jiwanya agar jiwa program kalian itu betul-betul masuk di dalam diri anak begitu, sehingga ketika jiwa jurusan itu masuk, maka anak itu diperintah apapun, biasanya mereka akan tetap semangat begitu ya, tidak istilahnya tidak terpaksa gitu. Ya, bangunlah jiwanya dan raganya. Itu mungkin proyek-proyek nanti di kelas 10 ditambah apa gitu ya. Kalau yang kelas 11, kalau saya kok mungkin terkait dengan berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, atau agak-agak itu yang sifatnya umum berteknologi, atau kita eksplor kearifan lokal gitu ya, kearifan lokal itu di kelas 11. Nah, harapannya di kelas 11 itu mereka nanti bisa menghasilkan produk begitu ya. Produk yang itu terkait dengan kearifan lokal atau produk yang terkait dengan rekayasa. Artinya dia menemukan sebuah teknologi begitu, atau mengembangkan teknologi. Gitu ya. Sehingga nanti erat juga kaitannya dengan kegiatan PKK. Karena memang pembelajaran sekarang itu juga dituntut untuk berbasis proyek begitu ya. Sehingga anak-anak kelas 11 itu harapannya nanti dia bisa
menghasilkan ya produk yang memiliki syukur-syukur memiliki nilai ekonomis yang bisa dijual. Bayangan saya misalnya untuk jurusan pengelasan misalnya, dia punya proyek yang bisa membuat APE misalnya, APE untuk TK di Gunung Kidul itu APE-nya semua bisa disub oleh jurusan pengelasan misalnya seperti dan jurusan mesin misalnya seperti itu. Kemudian di jurusan otomotif misalnya dia bisa mengembangkan mobil listrik misalnya. Nah itu nanti kemudian kita kaitkan dengan tadi profil pelajar Pancasila. Yang kearifan lokal saya kira juga perlu dikembangkan gitu ya, kearifan lokal yang ada di Gunung Kidul yang kaitannya dengan teknologi ini apa gitu ya. Kalau yang contoh gampang yang misalnya kalau di Gunung Kidul itu banyak sawah, berarti menciptakan misalnya alat untuk apa gitu yang belum ada. Kalau sekarang memang sudah ya tentu nanti bisa dibahas di masing-masing program kalian. Jadi yang kelas 11 terkait dengan proyek berrekayasa dan berteknologi untuk menghasilkan membangun NKRI kemudian kearifan lokal. Kalau kelas 12 mungkin terkait dengan ya kewirausahaan gitu misalnya ya, kewirausahaan. Ini kan mereka sudah akan lulus walaupun sebenarnya kewirausahaan itu bisa saja mulai dari kelas 11 sudah dibangun ya. Tapi mungkin karena dari sisi waktu bisa saja misalnya ditaruh di kelas 12. Kemudian suara demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika ini saya kira juga kalau terkait dengan profil pelajar Pancasila memang penting juga ya. Ini terkait dengan soft skill, bagaimana anak itu bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian bisa bernegosiasi, begitu ya, bisa berpikir kritis, gitu ya. Saya kira suara demokrasi itu bisa saja mungkin ditaruh di kelas 12. Sehingga yang kelas 10 tadi bangun jiwaku dan gaya hidup mungkin ya, gaya hidup berkelanjutan ya mungkin. Itu kelas 10. Karena mereka masih mencari-cari mencari-cari jati diri ke depan itu mau seperti apa. Mungkin sementara itu, Bu Bekti. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau di dalam ketentuannya itu sebenarnya kita yang melalui proyek penguatan itu boleh hanya memilih 3 tema, yaitu 2 tema wajib dan 1 tema pilihan, Pak. Jadi nanti kalau saya baca-baca itu sebenarnya 1 tema pilihan ini berlaku untuk semua kelas. Jadi kita hanya milih 1 gitu. Tapi kalau misalnya nanti saya pikir juga kita diberi kemerdekaan untuk bisa memetakan ini di kelas berapa, tidak hanya 1 maksudnya. Termasuk nanti kita bisa misalnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, ini tetap harus kita bangun mungkin di dalam mapel boleh atau di dalam di sini di kegiatan ini. Kalau tadi kan ini yang betul-betul proyek nih, yang proyek yang 8 jam itu yang ada 2 tema wajib tadi dan 1 tema pilihan. Nah, juga bisa dibangun dari sini ekstrakurikulernya. Dari budaya sekolahnya ini kegiatan termasuk LDDK, termasuk bakti sosial dan seterusnya. Nanti kalau bisa kita petakan kegiatan ini membangun dimensi yang mana sehingga kita harus memberi jaminan kepada stakeholder bahwa kita itu sebenarnya dibangun semuanya dalam beberapa kegiatan begitu. Termasuk yang intrakurikuler mata pelajaran misalnya. Kebinekaan itu mungkin sangat dekat dengan pelajaran PPKN dan seterusnya. Nanti kita petakan lebih detail. Ya, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau Pak Karsono, monggo Pak Karsono. Ini Bu. Ini saya bertanya nggih, Bu nggih. Saya juga belum paham betul ini. Mohon nanti untuk
materi bisa di-share nggih, Bu nggih? Sudah di-share ya Pak Agil? Share. Oh. Sampun di-share di chat, Pak. Oh, nggih. Nah, ini kok saya memahami yang kebekerjaan dengan yang budaya kerja ini berarti tiap tahun itu ada kegiatan yang menyangkut itu kemudian. Kemudian yang 1 sampai 7 itu baru mungkin bisa masuk di kegiatan yang jadi pilihan itu kalau dilihat yang di tema itu. Jadi 2 ini wajib, mesti tiap tahun ada, kemudian yang ini pilihan. Terus betul nggih sing pemahaman kula ngoten. Nggih, leres, Pak. Nggih. Kalau itu mungkin kalau boleh kami usul ini mungkin ada ya dibentuk tim Bu, beberapa orang tim untuk bisa nyusun proyek P3-nya ini. Katen mawon. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Karsono. Jadi leres yang Bapak ngendikake bahwa nanti 2 ini wajib, ini kelas 10, 11, 12 nanti harus membuat proyek tentang ini. Sesuai dengan perkembangan pemahaman anak tersebut, nek kelas 10 ini urung ngerti produktif, mungkin yang disebut kepekerjaan itu ya juga belum komprehensif begitu. Diharapkan naik ke kelas 2, naik ke kelas 3 ini ada perkembangan tentang kepekerjaan dia. Passion-nya makin kuat, vision-nya makin jelas, kemudian mimpinya itu semakin nyata, gampang teraih begitu. Diharapkan seperti itu, nggih. Kemudian kita boleh memilih 1 tema pilihan di kelas 10 yang mana, kelas 11 yang mana, kelas 12 yang mana. Begitu Pak leres. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Karsono juga tadi bahwa itu bisa dibangun lewat kegiatan intrakurikuler mata pelajaran, project. Kalau yang kita bicarakan hari ini kan yang project niki ya. Tapi juga bisa dengan ekstrakurikuler, bisa dengan budaya kerja sekolah. Jadi nanti timnya memang harus lintas dan kita harus berani memastikan bahwa semua hal ini nanti sebenarnya kita kembangkan nih. Cuman kegiatannya ada yang lewat project, ada yang lewat ekstrakurikuler, ada yang lewat ini. Nanti di tim itu kita harapkan memang ada pemetaan yang detail tentang ini ya Bapak Ibu. Sehingga kalau ini sudah ditetapkan nanti tinggal kita memantau keterlaksanaannya. Jadi yang pertama itu mesinnya kalau di timnya Pak Edi itu yang pertama harus ada SOP-nya, harus ada aturannya, harus ada ketentuannya, harus ada definisinya dan seterusnya. Kemudian nanti bagaimana SOP itu dilakukan, itu tinggal kita pantau. Nah, ditetapkan, dilakoni apa ora dan seterusnya. Kalau ada kendala, kemudian kita lakukan tindakan koreksi, korektif, pencegahan, didiskusikan lagi, perbaikan dan seterusnya. Ngaten Pak, leres nanti dalam waktu dekat akan kita konsepkan timnya, Pak. Nah, untuk yang keperluan penentuan kurikulum operasional nanti memang belum sedetail yang akan kita diskusikan di dalam tim. Cuma nanti di dalam KOS memang harus ditetapkan profil project penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu kita mau bagaimana gitu. Jadi hanya secara global di dalam kurikulumnya. Kalau secara detailnya nanti di luar KOSP Pak atau KOS-nya. Ngoten Pak Karsono, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang akan disampaikan, untuk yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, sementara ini belum ada yang di-PR-kan Bapak Ibu. Hanya kita merenung-renung mawon nek selo gitu. Misalnya direnung-renungkan kira-kira sesok arep mana yang dipilih, kepiye caranya dan seterusnya. Di tim kesiswaan juga mulai merenung-renung misalnya untuk ekstra yang ini itu membangun profil yang mana, apakah bangunlah jiwa raganya itu bisa di bagian yang mananya dan seterusnya. Jadi setiap kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan budaya sekolah, ada kegiatan-kegiatan kesiswaan kan banyak nggih. Ada LDDK, ada outbound, ada bakti sosial, ada rohis, ada peringatan hari besar dan seterusnya. Itu sebenarnya nyantelnya di mana itu mungkin mulai kita renung-renungkan saja, tidak usah di-PR-kan. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk
PR kita masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, yaitu kita akan mendiskusikan besok hari Senin adalah merangkai. Sudah di-share Bu Nini di chat? Oh, oke. Jadi hari Senin, mohon Bapak Ibu nanti kita beri kesempatan untuk mempresentasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, nggih. Masih ingat nggih Bapak Ibu, sesuai yang di kemarin instrumen validasi KOSP atau KOS yang sudah kami share kemarin, mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sudah ada semua di situ. Besok hari Senin kami mohonkan kalau Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan filenya, bisa ke share ke Google Drive atau di Japri lewat WhatsApp, kami persilahkan. Begitu. Bu Rina bisa minta link rapat? Tidak bisa, pasti bisa. Wow, Pak Agil link rekam rodok telat jadi ini. Untuk rapat ini kita rekod supaya Bapak Ibu kita semua bisa menyimak lagi dan mengevaluasi, siapa tahu tadi dalam pembicaraan saya terutama itu ada yang tidak benar, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan mungkin nanti Pak Agil bisa Pak Agil. Pak Agil kalau ngomong suwun jadi Pak Agil. Jadi Pak Agil nanti bisa kerjasama dengan Pak Sugeng dan Mas Jenar. Nah, perlu di-share di channel YouTube-nya SMK 2. Gitu, nggih Bu Rina, nanti kita share videonya. Diedit sih ora Pak Agil? Begitu Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita hari Senin, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Hari Senin, itu kalau bisa Bapak Ibu sudah selesai, kemudian hari Selasa, hari malam Selasa, itu kita gabung, nah hari Selasanya kita presentasi di depan pengawas pembina Bapak Ibu, KOSP-nya atau KOS-nya. Presentasinya bisa jadi nanti yang kita beri kesempatan masing-masing ketua program ya, jadi ada 9. Kalau sudah digabung nanti kita share, sehingga Bapak Ibu bisa presentasi. Untuk yang proyek penguatan P3 dan BK atau budaya kerja nanti kita diskusikan lebih detail lagi setelah KOSP selesai Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini mboten leran-leran Bapak Ibu amanah yang dipercayakan kepada kita nggih. Begitu yang hari Senin mboten wonten pertanyaan Bapak Ibu? Masih 7 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah mugi-mugi sudah jelas semua nggih. Nanti Pak Agil cross check ke masing-masing sekretaris jadi ya. Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, sudah jelas tugas kita hari Senin adalah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian kalau itu sudah selesai, hari Selasa kita presentasikan. Yang presentasi adalah masing-masing program keahlian, mempresentasikan kosnya masing-masing. Nanti filenya sudah digabung oleh Pak Agil, akan kita share lagi hari Selasanya. Nah, setelah itu proses ada masukan dari pengawas, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Bapak Kepala Sekolah, kita ada waktu revisi beberapa hari, 1 hari, 2 hari, kemudian nanti kita lakukan pencetakan untuk dimintakan tanda tangan ke industri. Jadi mohon Bapak-Bapak Ketua Jurusan bersiap-siap pangsen dengan industri. Kalau ada perubahan industri yang akan mengesahkan dengan tahun kemarin, nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp Pak Agil. Ya. Kalau tidak ada berita, berarti industrinya masih sama dengan yang kemarin. Diharapkan setelah itu
sebelum tanggal 12 kita sudah bisa menyetorkan konsep KOSP itu ke Balai Dikmen untuk dilakukan verifikasi. Begitu. Kalau itu sudah selesai, maka minggu berikutnya kita akan diskusi lagi tentang lebih intensif tentang proyek penguatan P3 dan budaya kerja. Insya Allah pada saat itu timnya sudah bisa diterbitkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bapak Ibu untuk job kita selanjutnya, nggih. Amanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang kita agendakan alhamdulillah sudah kita lalui dengan baik, sebaik-baiknya. Semoga ini keikhlasan kita ini bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak didik kita, untuk keluarga besar SMK Negeri 2 Wonosari. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengemban amanah yang sangat mulia ini, walaupun tidak ringan, ini dengan gembira, dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami tutup, barangkali ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Terima kasih Bu Bekti, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih sekali atas peran serta Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan siang hari ini. Dan sekali lagi, mari kegiatan SMK Pusat Keunggulan ini belum final ya Bapak Ibu sekalian, ini terus dinamis, terus berkembang. Mari kita ikuti dan kita pelajari terus begitu ya, perkembangan-perkembangan yang ada, jangan sampai kita ketinggalan begitu ya. Yang kedua, yang perlu kita ingat betul, jangan sampai kita ada di dalam zona nyaman ya, ada dalam zona nyaman yang sudah kita lakukan. Biasanya kan begini, dulu kan begini begitu ya, karena sekarang ini teknologi terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, kemudian yang kita hadapi pun juga sudah berbeda. Ya, anak-anak yang kita hadapi sekarang ini sudah anak-anak milenial begitu, yang mereka ini sudah sangat dekat dengan teknologi, yang dekat dengan digital begitu ya, sehingga kita pun juga harus terus mengikuti. Begitu ya. Saya yakin dengan penerapan atau implementasi SMK Pusat Keunggulan ini akan membawa kita semuanya mendekati dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Termasuk dalam waktu dekat nanti, kalau tidak salah tanggal 5 ya, kita perwakilan nanti akan mengikuti pelatihan terkait dengan platform digital apa Bu namanya kemarin itu platformnya? Guru Merdeka. Guru Merdeka ya, Guru Merdeka. Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya? Merdeka Mengajar, Guru Merdeka Mengajar. Ya. Jadi sudah ada platformnya, platform digitalnya sudah dibuatkan oleh direktorat, kemudian kita nanti akan mengikuti pelatihan, satu orang yang sebenarnya ditunjuk, tapi nanti bisa mungkin dengan satu link itu bisa beberapa orang yang mengikuti, kemudian setelah itu nanti tugas mereka, tugas tim tadi adalah mendiseminasikan kepada semua guru, sehingga semua guru nanti bisa memanfaatkan platform digital Merdeka Mengajar ini. Jadi ini lebih kepada bagaimana mengimplementasikan teknologi masa kini, sehingga monggo kita semuanya terus sebagai pembelajar gitu ya, tidak pandang bulu, yang muda, yang tua, semuanya gitu ya, semuanya kita belajar agar tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan proses, tidak ketinggalan perkembangan yang sekarang ini gencar dilakukan oleh direktorat. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk
mengikuti acara kita. Kemudian terakhir kepada bapak-bapak khususnya di program kalian ini sangat penting sekali, monggo terkait dengan tugas yang kemarin disampaikan yang sudah diamanahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk bisa diselesaikan, karena kurikulum operasional ini lebih banyak kepada jurusan atau kepada program kalian, konsep-konsep yang baru begitu ya. Kalau konsep-konsep yang lama kan sebenarnya sudah ada, mirip-mirip dengan yang ada di KTSP. Tapi konsep-konsep yang baru ini memang belum ada di kurikulum lama. Sehingga monggo Bapak-Bapak di jurusan, ketua program kalian dan sekretaris program kalian mohon untuk memandu Bapak Ibu guru di jurusan agar tugas yang kemarin disampaikan terkait dengan penyusunan kurikulum operasional ini betul-betul bisa kita wujudkan. Hari Senin bisa masuk, kemudian digabung tadi disampaikan Bu Bekti, kemudian Selasanya bisa kita presentasikan di depan pengawas pembina dan juga pengawas yang sekaligus mereka termasuk di dalam tim komite pembelajaran sekolah kita. Matur Bukti, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dar. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan satu kalimat saja Bapak Ibu, satu hal, yaitu seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara di depan bahwa kurikulum paradigma baru ini ada bertumbuh, artinya tidak sempurna dulu baru dilaksanakan, tetapi bertumbuh, sehingga kita pun harus siap untuk ikut bertumbuh. Jangan kaget dengan adanya perubahan, kemudian jangan risau dengan adanya perubahan. Kita yakin berpositif thinking bahwa tidak akan itu sampai sangat menyulitkan kita. Hal baru memang menantang, tapi kita harus positif thinking bahwa itu tidak akan sangat menyulitkan kita. Kita pasti bisa untuk mencapainya. Sekolah lain saja bisa, apalagi kita. Begitu, kita sudah sekolah sangat besar. Begitu Bapak Ibu, monggo siap-siap untuk kita selalu bertumbuh. Inilah dunia SMK, apalagi SMK Pusat Keunggulan. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin.